Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita ketemu lagi dalam kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang membicarakan konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, ini luar biasa, ada Mas Eko Bambang Subiantoro, beliau dari Pelmak Indonesia. Mari kita ngobrol dengan beliau. Bagaimana pandangan-pandangan beliau tentang politik itu indah? Kita ikuti. Ya, selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi Mas Oke, Daniel. sehat ya? Alhamdulillah Ya, sehat. kebetulan nih Mas. Jadi saya mau kita ngobrol lah soal Iya. politik ya. Situasi politik hari ini pemahaman masyarakat soal politik ini Hmm, kan beraneka ragam. hmm, Ada yang baik-baik, ada yang oke selaras dengan apa ya perjuangan dan banyak hal. hmm, Tapi banyak pula yang apatis gitu ya. hmm. Terutama semua ruang lah di semua masyarakat kita ini. Menurut Mas itu gimana nih posisi kondisi yang kayak gini dengan apa yang kita dorongkan sebagai politik itu indah itu? Ya, oke. Ya. Makasih Mas Daniel. Ya. Memang ya apa situasi politik sekarang itu memang bisa dimaknai oleh banyak pihak dengan tafsiran-tafsiran sendiri. Mhm. Eh, Entah anak muda, entah Hmm. politisi Iya, atau iya, siapapun lah, iya, warga sekarang iya, itu punya kesempatan untuk memberikan iya, apa itu pendapatnya, iya. tafsirannya, Hmm. itu politik itu seperti apa. Memang yang mengkhawatirkan itu yang mencemaskan bagi saya. Ketika mereka itu warga itu memandang politik itu sebagai suatu praktek politik yang kotor. Mhm. Iya, Ya, iya, kita lihat saja beberapa beberapa tayangan, beberapa beberapa apa kejadian-kejadian, iya, iya. peristiwa-peristiwa yang terkait oleh Hmm. praktek politik, Iya, iya. terkait dengan isu-isu korupsi, Mhm. dengan isu-isu politik uang, Iya, iya. dengan isu-isu yang kemarin juga lagi hangat di DPR, Mhm. di pemerintahan kita Iya. seperti apa itu carut marutnya itu kan itu yang yang saya khawatirkan ini menjadikan persepsi masyarakat Mhm. terkait politik itu seperti itu Mhm. apa Iya. dengan penuh dengan kericuan penuh Mhm. dengan penuh dengan tindakan-tindakan yang justru berbeda sekali dengan Mhm. makna politik itu seperti Iya, apa iya, karena bagi saya politik itu bukan politik iya, iya. itu yang menyebabkan seseorang berpolitik tetapi dia berkorupsi, Iya, iya. eee, Politiking gitu ya mungkin. politik politisasi apa itu, terus berpolitik dengan cara-cara kotor, Iya, iya, dengan politik uang, iya, iya, dengan mencoba menarik suara, dengan iya. menjanjikan uang, dengan membeli Mhm. suara. Mhm. Itu kan praktek-praktek yang muncul. Sementara Mhm. kalau kita lihat, tentang politik itu Mhm. sendiri, itu sebenarnya arahnya tidak ke arah yang yang negatif Mhm. seperti itu. Mhm. Mhm. Justru politik itu memberikan ruang yang lebih besar bagi proses-proses kesejahteraan masyarakat. Iya, iya. Jadi, eee, ini yang sebenarnya tidak terkomunikasi dengan baik, layar tangkapan sosial media kita, televisi kita, dan di mana-mana itu menangkap politiknya itu lebih ke Mhm. ruang-ruang yang Mhm. tadi itu penuh dengan Mhm. kericuan. Mhm. Ini yang saya khawatirkan, orang memandang politik itu ya seperti itu. Mhm. Padahal ini berbeda Mhm. berbeda-beda sekali, Mhm. tentang Mhm. apa itu politik. Nah, Mhm. bagi saya politik itu kan bagian daripada upaya untuk peningkatan kesejahteraan Iya, masyarakat iya, melalui kebijakan iya, kebijakan-kebijakan publik, iya. melalui kebijakan-kebijakan Mhm. politik. Mhm. Ini yang seringkali tidak pernah dipahami, politik seperti Mhm. itu. Mhm. Politik itu partisipatif, Mhm. politik itu, memberi ruang kepada setiap Iya, orang untuk apa, untuk bisa mengekspresikan, menyampaikan iya, iya, aspirasinya, iya, terkait dengan apa heeh, ya, urusannya dengan haknya dia iya, iya, sebagai warga iya, negara. Termasuk juga nanti kaitannya dengan apa itu mhm, kelompok-kelompok yang selama mhm, ini apa berjuang mhm, mempertahankan haknya mhm, ketika tanahnya mhm, direbut, iya, 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 ketika apa mhm, apa mhm, ketika hak hidupnya itu direbut, iya, ketika perempuan juga harus ingin apa mendapatkan ruang yang baik, ya, mendapatkan ruang yang iya, baik, iya, berpartisipasi iya, politik yang baik, itu bagian daripada proses politik iya, sebenarnya. iya, Dan itu yang hampir tidak pernah muncul secara lebih kuat, mhm, mhm, mendominasi dalam ruang-ruang media mhm, kita.
Media kita ya itu, yang Hmm. adanya kericuan-kericuan Iya, secara politik. iya, Padahal perjuangan-perjuangan masyarakat, iya, warga menuntut hak, itu hmm, perjuangan politik iya, sebenarnya. iya, Itu politik. iya, Sehingga kalau ada perjuangan politik pada akhirnya dimaknai sebagai apa ya, pembangkangan hmm, warga. hmm, Jadi warga yang hmm, tidak hmm, mau menurut dengan hmm, pemerintah hmm, itu yang salah. hmm, Sehingga menurut saya politik itu sebenarnya indah kalau kita maknai sebagai bagian dari proses kita untuk hmm. menuju Oke, kesejahteraan iya, masyarakat. Jadi ke sana ini iya, yang iya, iya, eh, iya, narasi hmm, ini yang masih terbatas. hmm, Semuanya memang berbicara tentang ini yang kesejahteraan, hmm, kesejahteraan. hmm, Tapi cara yang dilakukan iya, itu bukan untuk iya, cara-cara untuk kesejahteraan rakyat ataupun cara-cara hmm, untuk memberikan ruang hmm, partisipasi yang tinggi pada masyarakat, tapi justru ruang yang kontradiktif hmm, apa ya, berbalik apa yang berbeda 100% hmm. dari apa yang eee, dimaknai sebagai politik itu, Mas. Oke, melihat situasi kayak gini nih, ada nggak kemungkinan bahwa politik itu indah kemudian dipahami oleh masyarakat? Kemudian bagaimana sih caranya menurut Mas Eko, bagaimana caranya agar kemudian politik yang tadi disampaikan oleh Mas Eko tadi kemudian dipahami oleh masyarakat sehingga pemahaman politiknya tidak salah. Politik seperti apa yang gimana itu mungkin nggak? Kemudian bagaimana caranya kira-kira? Monggo. Ya, ada sebenarnya, perilaku politik yang indah itu sebenarnya memang sebagai teladannya kita berharap ke teman-teman politisi, teman-teman yang selama ini berada dalam ruang-ruang media yang Hmm, cukup besar, mempunyai hmm, akses kepada hmm, mereka, hmm, itu juga bisa memberikan contoh hmm, bagaimana berpolitik itu indah. hmm, Itu karena kalau tidak ya memang maknai politik akan menjadi kericuan aja, ya, itu satu. Kedua memang ruang-ruang terbuka untuk melakukan pendidikan politik itu memang masih sangat terbatas. hmm, hmm, Jadi hampir dipastikan kelompok-kelompok hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil tertentu yang melakukan ya, pendidikan-pendidikan politik. Dan itu pun jumlahnya tidak banyak. hmm, Jadi salah satu yang pokok yang penting untuk hmm, yang harus kita bangun bagaimana membentuk politik itu ini adalah narasi ataupun pendidikan-pendidikan warga hmm, terkait dengan apa politik menempatkan politik secara indah itu yang harus diperbanyak di sana. oke, Baik oleh siapapun lah saya kira, hmm, baik dari kelompok masyarakat sipil, termasuk kepada para politisi, ya, ya, para pengurus partai, ya, ya politisi pengurus hmm, partai, para pejabat publik dan hmm, sebagainya, eee, se memberikan ruang ya, bagi warga untuk bisa terlibat aktif dalam proses-proses politik yang lebih hmm, simpel, sederhana. hmm, Yaitu, politik itu kan tidak dimaknai hanya kontestasi, ya, pemilihan ya, legislatif, orang pemilu tok, orang ya, pemilu tok. ya, Jadi pem hmm, politik itu kan kaitannya dengan mendidik warga untuk lebih kritis, ya, berpartisipasi ber aktif, berpartisipasi terlibat, aktif, ya, terlibat aktif, hmm, itu mengajari seperti ya, itu ya, aja. Nah, ruang itu yang terbatas, yang ya, sebenarnya ruang itu kalau diperbanyak hmm, dan itu bisa ditangkap, apa, bisa muncul di ruang hmm, publik, hmm, mungkin orang memandang politik itu tidak hmm, tidak sekotor yang selama ini dilihat ya, dan memandang politik itu lebih, oh memang memang ada perlunya, ada gunanya, hmm, sehingga setiap warga itu bisa hmm, berpartisipasi politik setiap saat, ya, ya, setiap waktu hmm, mereka bicara tentang hmm, politik, bicara hmm, tentang hak, ya, bicara tentang bagaimana apa mempertahankan hak, merebut hak kalau apa haknya itu dicederai. Itu perbincangan-perbincangan itu yang ya, sebenarnya ya, diberi ruang. ya, Dan mohon maaf juga bahwa narasi media apa narasi yang berkembang masih memberi ruang politik itu pada elit-elit politik gitu loh. Warga itu kalau ada warga yang bersuara itu bukan dalam konteks politik, tetapi kadang-kadang dianggap sebagai ya dia apa membantah atau tidak atau mencoba untuk apa tidak setuju dengan pemerintah itu kayak gitu tuh apa hmm, lebih ke kalau narasinya itu di warga itu lebih negatif. ya, ya, Narasinya di elit politik itu seolah-olah ada posisi hmm, dominasi itu lebih banyak narasi ada di elit politik. hmm, Sementara warga itu selalu konotasinya protes. hmm, Itu yang apa seringkali membuat hmm, kita memandang bahwa politik itu kok dominasinya ke ruang yang lebih elit. Dan sehingga ruang elit yang melihat politik itu lebih ke soal-soal yang lebih apa prosedural hmm. kadang-kadang itu mengabaikan aspek-aspek substansi dari politik itu seperti apa.
Oke, jadi artinya Mas Eko masih punya harapan tinggi ya terhadap bahwa kondisi masyarakat yang terhadap politik itu indah. Nah, Jadi berubah mindset yang selama ini terjadi. saya kira masih masih sangat Oke, harapan ya, oke. apa, bahwa sekarang memang sekalipun proses politiknya itu masih masih ada kecurangan katakanlah, Hmm, masih ada, hmm. eee kalau di kontestasi politik uang, tetapi, kesadaran masyarakat pelan-pelan itu memang Mulai naik. mulai naik, Ya, bisa ya, bisa ya. tumbuh bahwa Ya, mereka ada oke. yang menolak politik uang, Hmm, mereka apa itu, mereka itu, juga menolak kalau hanya dijanji-janjikan ya, aja. ya. Contohnya misalkan kasus di mana, di Padi. Pati Ya, misalkan. ya. Kasus Pati itu harus dimaknai sebagai bagian daripada Keterlibatan warga. keterlibatan Ya, warga dan itu hak warga negara untuk betul. menagih janji. Oke. Jadi menagih janji apa yang selama ini pernah diberikan Ya, oleh calon bupati ya, dan calon bupati itu yang memang harus eh, bisa melihat itu sebagai bagian daripada inilah partisipasi ya, warga. ya. Partisipasi warga bukan hanya sekedar mereka diatur, Hmm, diundang terus datang rapat, bukan hanya sekedar itu. hmm. Bahwa ketika protes, Ya, ketika ya, menyampaikan aspirasinya, ya, harusnya dipandang sebagai bagian daripada proses partisipasi publik dan itu bagian cara menjadi warga negara yang baik. ya, Kenapa? Warga negara baik itu ya menagih janji ya. yang dulu dijanjikan dan Hmm. itu harus dilakukan. Nah, proses-proses ini itu yang harus banyak dikembangkan. Jangan sekarang masyarakat protes dianggap sebagai Pemberontak. pemberontak, perusuh. Akhirnya dengan Ya, beberapa ya, hal itu kan ya. yang menjadikan orang, "Loh ini gimana kok maknanya Hmm, jadi?" hmm, Padahal kalau itu indah ya, hmm, kalau itu terjadi, hmm. indah sekali. Ya, Kepala daerah berkampanye, ya. memberikan janji, Hmm, pada saat pemilihan warga, hmm, apa, mendengarkan hmm, itu, meyakini itu dan memilih kepala hmm. daerah. Kalau sudah terjadi, warga akhirnya menjadi alat kontrol, Ya, ya, memberikan ruang kepada ya, mereka. ya. Seharusnya Hmm, ketika pemilu sudah usai, calon kepala daerah misalkan pemilkada ya, ya, sudah selesai, kepala daerah sudah terbentuk, posisi warga harusnya sudah menjadi netral lagi. ya, Sehingga dengan posisi warga yang netral itulah, warga bisa memberikan kontrol ya, sosial. ya. Artinya kan tidak berhenti. Tidak Dia penting. terlibat terus dalam konteks pengawasan dan lain sebagainya. Betul, itulah ruang-ruang seperti Ya, itu yang udah mulai. Kalau ya, kalau ruang-ruang itu banyak diberikan, tidak perlu khawatir. Apa itu kepala daerah itu hmm, takut banyaknya pendemo. ya, Demo itu bagian dari aspirasi. hmm, Jadi kita dengarkan apa yang dilakukan. Kalau memang akhirnya menjadi rusuh dan sebagainya, itu juga bagian daripada bagaimana cara memahami itu dan menangani ya, ya, para pendemo itu. Kalau pendemo itu dianggap sebagai sesuatu perusuh, ya ya, pasti kan digebuki. betul. Tapi kalau pendemo itu dianggap sebagai bagian daripada Menyampaikan aspirasi. aspirasi, Ya, itu justru ditampung, ya, diajak masuk ya, bersama, ya, diajak dialog. ya, Jadi lebih ya. lebih arah ke sana. Itu pendidikan politik yang harusnya secara tidak langsung itu bisa diberikan seharusnya. Contohnya banyak bisa diberikan oleh mereka. Tidak perlu khawatir lah Ya. dengan Oke. pendidikan politik. Oke, Mas Eko, Ya, ini waktunya Mas Eko itu juga luar biasa. Ini saya culik apa? sebelum berangkat ke apa balik lagi ke Jakarta. Ya, Sebagai statement terakhir nih, Mas. ya oke. Apa statement terakhir ke kawan muda kita nih. Ini kan penonton politik itu indah itu kan Ya, anak kawan muda. muda ya, Ya, kawan muda ya. Indonesia. Apa yang mau disampaikan Mas Eko untuk kawan muda ini Hmm, dalam kaitannya dengan menciptakan politik itu indah ya, dalam kehidupan sehari-hari? ya. Silakan, Mas. Baik. Menghadap ke Jadi anak muda itu sebenarnya sekarang ini punya kesempatan yang lebih banyak ya, karena literatur narasi ya, dengan kemajuan teknologi saat ini, narasi-narasi tentang apa itu politik hmm, itu sebenarnya akan lebih besar, ya, akan apa banyak sekali kesempatannya untuk bisa diakses. Karena anak muda itu menurut saya jangan sampai dengan akses teknologi yang begitu besar ini hmm, semestinya bisa dimanfaatkan sebagai bagian ataupun, alat untuk apa ya, untuk memperkuat, ya, apa, pemahaman tentang politik itu seperti apa. Sehingga, anak muda itu bisa ikut berpartisipasi aktif, hmm, tidak hanya melalui lembaga ya, kenegaraan, ya, tidak hanya melalui harus menjadi DPR, ya, jadi DPRD, atau ya, jadi apa, tetapi dalam berproses berpartisipasi aktif di dalam kehidupan sehari-hari, memperjuangkan haknya minimal ya, dan berusaha untuk kritis terhadap kebijakan itu juga bagian daripada tingkat apa pelibatan anak muda. ya, Anak-anak muda harus melakukan sana. ya.
Anak muda sekarang nggak perlu khawatir kalau aspirasinya tidak bisa didengarkan. Ya, Aspirasinya sekarang banyak sosial ya, media, banyak kanal. banyak Iya, kanal, banyak dia bisa melakukan sendiri, iya, untuk memberikan apa, masukan-masukan kepada pemangku kebijakan. iya, Nah, menurut saya anak muda mestinya banyak belajar tentang apa, banyak banyak menggunakan, memanfaatkan itu sebagai arena belajar untuk memahami politik itu iya, seperti apa. Dan harus lebih kritis lagi juga terkait dengan juga apa sih yang dimaksud politik dan juga kritis terhadap tampilan-tampilan politik atau tampilan-tampilan perilaku politik yang tidak tepat itu dan disuarakan. Jadi ruang suara yang lebih besar untuk menyampaikan apa, maksud saya ruang ruang untuk lebih besar untuk menyuarakan satu iya, satu apa, pikiran anak iya, muda itu apa, bebas, tidak iya, perlu takut untuk, "Oh nanti ini dikontrol," atau iya, apa, nggak perlu takut dulu, karena apa yang dilakukan anak muda itu juga bagian dari kritis. Nah, ke depan kuncinya memang di anak muda, iya, sehingga anak iya, muda ini memang, mau nggak mau, menyeleksi dalam pengertian mana yang disebut politik, mana yang ini. iya, Edukasi terhadap anak muda itu bisa belajar dari berbagai aspek ya. Kayak kemarin ada juga pendidikan warga negara ya, iya, pendidikan, iya, pendidikan politik kewarganegaraan misalkan. iya, Itu kan, eee anak muda banyak yang terlibat iya, aktif ya di kegiatan iya, politik itu Indah ya. iya, Sehingga anak muda itu juga juga apa, juga bisa iya, untuk apa ya, terlibat dalam proses-proses yang lebih sederhana melalui ya menggunakan sosial media iya, untuk memberikan iya, pendapatnya. Tentu saja pendapat yang tidak tidak hanya nyinyir, iya, tidak iya, hanya sekedar iya. nyinyir boleh, tapi kan harus juga berbasis, ada basis Dalam data menyelesaikan problem mereka dalam sehari-hari. menyelesaikan problem mereka sehari-hari, mempertahankan haknya dan itu kritis. Silakan ini menurut saya, apa, anak muda harus lebih, apa ya, lebih cerdas lagi memanfaatkan kekuatan media ini sebagai bagian daripada upaya dia untuk, apa ya, untuk berpartisipasi secara politik dan para elit politik, pemangku kebijakan, kalau ada anak muda yang kritis itu jangan dianggap mereka nyinyir. Iya, iya, Jangan iya, membuat mereka itu merasa, "Wah ini ngomong aja." Enggak, itu bagian aspirasi. Apapun yang dilakukan selama dia tidak kriminal, selama iya, itu dia menghormati, mhm, tatanan, iya, saya kira jangan dimaknai sebagai proses yang sekedar ngomong, iya, tetapi juga anggap itu bagian dari, apa ya, kritis anak mhm, muda mhm, terhadap kebijakan. Sehingga kebijakan itu akan lebih baik ya, iya, karena dari memasukkan berbagai perspektif, mhm, termasuk juga perspektif anak muda. Jadi manfaatkan anak muda sekarang ini, manfaatkan teknologi informasi yang begitu besar ini, yang begitu iya, canggih ini saat ini untuk berpartisipasi dalam apa politik ya iya, sehari-hari. Itu bisa kok. Jadi tidak tergantung harus menjadi anggota DPR, mhm, tetapi dengan cara kita mhm, apa, mensosialisasikan tentang politik itu indah, itu bagian juga cara kita apa ikut melibatkan masyarakat, terlibat masyarakat dalam proses politik berikutnya. oke, Gambarannya kira-kira gitu Mas. Ini nanti terima kasih Mas Eko. Jadi, kawan muda, apapun mau tidak mau, hari depan adalah milik kalian semua. Siap nggak siap, mau nggak mau, generasi tua ini akan hilang dan digantikan oleh generasi muda. Maka tadi, ingat pesan Mas Eko, terus terlibat, gunakan peluang yang sebesar-besarnya ini, kemajuan teknologi ini sebagai ruang untuk selalu terlibat dalam proses-proses politik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tetap nantikan episode berikutnya di kanal Politik Itu Indah. Terima kasih.